Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya akan kembali membahas saham RALS ya, atau Ramayana Lestari Sentosa yang saya sudah pernah bahas tanggal 26 Mei 2023, jadi sudah hampir setahun. Per kemarin tanggal 16 April 2024 harganya 468 ya teman-teman ya. Nanti kita akan update dari kinerja harga sahamnya, fundamental, seasonality, bandarmologinya dan teknikalnya ya. Kita akan review pola teknikal sebelumnya dan kira-kira harga sahamnya ke depan akan kemana lagi. Oke, ini seperti biasa kita bahas IPO dulu ya. Listingnya 96, sudah cukup lama dengan IPO price-nya 3.200, stock split 2 kali. Ya, jadi setelah stock split harga IPO-nya ada di 320 dan harga saat ini tuh masih di atas harga IPO-nya 46,25% ya. Ini belum termasuk dividen teman-teman dan ada bonus saham juga. Dan untuk kinerja harga sahamnya 10 tahun terakhir ini masih negatif semua. Jadi pemegang RALS mestinya masih floating minus semua. Ya, bahkan tahun 2024 juga masih floating minus 9,13%. Harga tertingginya di 665 dan terendahnya di 460 ya. Jadi harga saat ini tuh masih mendekati all time low ya. All time low-nya dia selama setahun terakhir. Ya, kalau kita lihat kalau 5 tahun tertingginya pernah di 1875. Jadi ini cukup dalam juga kalau teman-teman pegangnya 5 tahun. Ya, kemudian ini 3 tahun dan setahun ini masih mepet di harga terendahnya. Ini websitenya teman-teman ya, kantornya dari Jakarta, ramayana.co.id. Dia departemen store ya, perdagangan umum, retail, cafe, restoran. Jadi dia ada departemen store ya, jual pakaian, tas, sepatu, sendal, ya. Kemudian ada Robinson juga, jual minimarket, minimarket apa? Supermarket ya teman-teman ya, ada jual buah, makanan-makanan seperti itu ya. Dan ini sebaran gerainya teman-teman. Jadi sebaran gerainya itu paling banyak memang ada di Pulau Jawa, kemudian ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, ada di Ambon, Sorong, ini ada di Papua ya, ada di Kupang juga ya sebarannya. Dan untuk per Desember 2023 jumlah gerainya memang turun ya. Dari 99 ya Ramayananya di 2022 turun jadi 96 ya. Jadi kalau saya baca ada kisaran 7 outlet, 7 atau 8 ya, 7 atau 8 outlet itu yang masih kondisi tutup dan tempatnya itu memang miliknya Ramayana sendiri. Jadi dipastikan pasti akan buka lagi ya. Nah, bukanya kapan itu tergantung dari manajemen karena ya memang sesuai dengan kondisi dengan target marketnya Ramayana yang segmennya adalah menengah ke bawah dan ini menengah ke bawah lagi belum pulih ya kondisi ekonominya menengah ke bawah ya. Jadi saham-saham yang target marketnya menengah ke bawah seperti Ramayana ini dan ada satu bank yang juga BTPS yang saya sudah pernah bahas itu segmennya adalah menengah ke bawah itu pastinya akan sangat kesulitan ya teman-teman ya. Jadi manajemen memutuskan untuk tidak melakukan ekspansi dulu atau membuka gerainya kembali karena memang kondisinya masih belum stabil di ekonomi kelas menengah ke bawah. Apalagi ditambah ini ada sentimen mau perang ya. Seharusnya di tahun ini ada sentimen positif itu penurunan suku bunga. Namun di luar ekspektasi ternyata inflasi AS itu di atas ya, naik kembali dan naiknya di atas ekspektasi. Kemudian Iran tiba-tiba ada serangan rudal ke Israel, di mana ini ya menjadi satu ancaman geopolitik ya. Kalau misalnya terjadi pembalasan dari Israel, maka eh, akan terjadi perang ya di Timur Tengah, mungkin bisa menyebar, yang berimbas kepada minyak, pasokan minyak akan turun ya. Hubungannya apa dengan Ramayana kelas ekonomi menengah ke bawah di Indonesia? Harga minyak akan naik teman-teman ya. Jadi harga minyak naik, otomatis ya harga bahan-bahan pokok akan naik, ya, intinya inflasi akan kembali naik. Kalau inflasi kembali naik berarti suku bunga nggak jadi turun. Ya mungkin bisa diperpanjang atau bahkan bisa naik lagi. Kalau naik lagi maka ya kelas menengah ke bawah ini akan lebih lama lagi pulih ekonominya ya. Jadi memang sudah tepat keputusan Ramayana untuk tidak melakukan ekspansi dulu ya, menunggu kondisi ekonomi menengah ke bawah benar-benar pulih ya. Nah, kalau kita lihat ya penjualannya tahun 2023 ini turun ya, untuk beli putusnya turun
Dan penjualan konsinyasinya memang ini meningkat ya. Jadi memang Ramayana ini salah satu strateginya adalah apa ya? Membalik ya share dari penjualan konsinyasinya terhadap penjualan barang beli putus ya. Di mana sekarang sudah lebih besar penjualan dari konsinyasi daripada beli putus. Kalau konsinyasi ini tidak ada resiko teman-teman ya. Tidak ada resiko, misalnya barangnya tidak laku ya bisa dikembalikan ke supplier. Ya, jadi Ramayana hanya menyediakan tempat dan mendatangkan traffic untuk dibeli ya. Cuman ya tentu saja harganya beda dengan beli putus ya secara marginnya. Nah, kalau kita cek kinerjanya teman-teman ya, kinerjanya ini tahun 2008 omsetnya sudah 4,4 triliun, turun udah mulai naik ya. Namun kalau kita lihat sejak 2013 ini cenderung stagnan ya. Jadi kayak nggak bisa berkembang lebih tinggi lagi ya. Kemudian tahun 2020 drop ya karena Covid ya, daya beli masyarakat turun, dan ini belum pulih sama sekali, belum ada kenaikan sama sekali ya, bahkan ini cenderung turun lagi tahun 2023. Jadi untuk stagnannya ini itu memang karena ada um, perubahan strategi ya, dimana tadinya jual putus itu lebih banyak. Saya cek di tahun 2008 itu penjualan konsinyasi hanya kisaran 29% ya. Dari 4,4 triliun ini 29%-nya itu konsinyasi. Ya, kemudian tambah lama tambah besar ya, sehingga seolah-olah ini tidak naik karena kalau konsinyasi itu tidak dihitung ya, dihitungnya hanya net komisi penjualan konsinyasi, tidak dihitung sebagai pendapatan. Ya, coba kita lihat di sini tadi. Nah, jadi yang dihitung hanya ini teman-teman ya, komisi penjualan konsinyasi. Padahal kan penjualan konsinyasi ini masuknya sebetulnya termasuk omset ya, termasuk omset, sehingga omsetnya semestinya 5,6 triliun. Nah, cuman secara pembukuannya dicatat ini langsung dipotongkan sama beban penjualan konsinyasi atau yang harus dibayarkan ke pemasok, sehingga yang dicatatkan sebagai pendapatan hanya beli putus plus komisi penjualan konsinyasi. Padahal ini sudah net ya. Nah, harusnya secara omsetnya uang yang masuk di Ramayana itu totalnya 5,6 triliun. Ya, seperti itu. Oke, kemudian kalau kita cek secara struktur pendapatan ini membaik. Kenapa? Karena tadi ya, dia strateginya adalah merubah penjualan konsinyasi menjadi lebih besar daripada beli putus ya. Sehingga tadi karena pencatatan saja ya, karena pencatatannya itu COGS-nya tidak dicatat ya, untuk penjualan konsinyasi langsung dimasukkan komisi, jadi ya struktur pendapatannya akan membaik kalau penjualan konsinyasinya semakin tinggi prosentasenya. Kita lihat ya, secara gross margin dia semakin naik ya, semakin bagus. Kita untuk laba 2020 turun dan ini sudah mulai pulih kembali ya teman-teman, sudah mulai pulih ya. Jadi secara struktur pendapatan ini sudah mulai pulih. Yang belum pulih adalah secara nominalnya. Tadi ya, secara nominalnya ini masih belum pulih, masih separuhnya sini ya. Karena kenapa tadi? Karena ekonomi kelas menengah ke bawah atau target marketnya Ramayana ini belum pulih daya belinya teman-teman ya. Masih susah ya. Termasuk BTPS, tadi saya sudah sebutkan ya, BTPS yang target marketnya mirip ya, atau satu segmen dengan Ramayana, di mana itu kredit ya masih macet itu teman-teman ya. Jadi kalau BTPS sudah mulai naik, sudah mulai pulih, kemungkinan Ramayana akan mulai pulih. Nah, kalau kita cek secara pendapatan ini turun, masih turun lagi ya, laba kotornya juga masih turun lagi, laba usahanya turun. Jadi secara kinerja ini memang masih turun ya, teman-teman ya, baik dari jangka panjang tadi maupun jangka pendek. Nah, untuk valuasinya ini yang cukup menarik bahwa secara PBV ini adalah PBV terendahnya ya selama 10 tahun terakhir ya. Di mana biasanya diperdagangkan di 1,73, jadi biasanya mahal ya sebelum Covid nih teman-teman ya, sebelum Covid ya 2017, 2018. Ya, dimana kita lihat di 2019 itu kalau nggak salah ini performance tertingginya ya secara laba. Ya, kita lihat ya, meskipun omsetnya turun, namun secara laba ini mencetak rekor all time high-nya dia. Jadi 2019 ini lagi performnya lagi naik-naiknya, tiba-tiba kena Covid teman-teman ya, jadi rugi. Nah, tinggal kita nih tunggu kapan bisa pulih kembali ya. Nah, jadi untuk PBV ini sudah murah teman-teman ya. Kemudian untuk PER-nya ini masih di rata-rata saja 11,1 ya, masih di rata-rata aja.
Ya, kemudian untuk earning yield-nya, kalau kita lihat earning yield ini ada di 9%, which is ini masih terbilang mahal ya untuk kondisi performance saat per laporan keuangan tutup tahun 2023 ya, masih mahal karena memang labanya lagi turun, performance-nya lagi turun, harganya turun, harganya pun turunnya tertahan teman-teman ya. Turunnya tertahan, nanti kita akan bahas di bendarmologi. Nah, untuk harga wajarnya sendiri berapa? Itu ada di 282 sampai 423. Jadi harga saat ini 468 itu masih lebih mahal, 11 sampai 66% lebih mahal dari harga wajarnya, teman-teman. Jadi harga saat ini masih mahal dibanding dengan kinerjanya. Ini ada 11 analis yang merating Ramayana RALS ya. Dimana dari 11 ini sebagian besar atau mayoritas hold ya, hold aja. Kenapa? Karena kalau dijual ya sebenarnya sayang ya, karena ini ada pembagian dividen ya. Ada rutin bagi dividen dengan yield yang cukup besar ya, double digit ini mungkin tahun ini. Jadi sayang kalau dijual. Sedangkan kalau buy ini sedikit. Kenapa? Karena ya tadi kelas ekonomi menengah ke bawah memang masih belum pulih ya, dan harusnya tahun ini adalah tahun pemulihan. Namun kalau ini Israel membalas serangan Iran, terjadi perang, otomatis inflasinya akan naik gila-gilaan dan komoditas mungkin akan naik nih, sektor-sektor komoditas ya. CPO, minyak, batu bara lagi kembali booming lagi. Ya, kemudian ada yang sell 3 ya. Kalau kita lihat ya, harga terendahnya itu 440 ya, untuk analis itu masih di atas harga wajarnya dari versi naik level. Nah, kalau kita lihat dividen ya, ini sebenarnya royal bagi dividen, hanya satu kali tidak membagi dividen di tahun 2021 waktu Covid, karena memang 2020-nya merugi ya. Nah, kemudian kita lihat ya, untuk yield-nya ini sebenarnya cukup menarik kalau teman-teman dapat di harga saat ini. Ya, karena satu kelebihan dari Ramayana ini adalah manajemennya yang sangat memperhatikan kepentingan investor retail. Ya, jadi aksi-aksi dari apa? Saya membaca itu dari aksi-aksi yang dia lakukan, yaitu dari mulai membagikan dividen, kemudian tidak memiliki hutang, kemudian ketika ada uang cash lebih, dia membuyback sahamnya, ya. Jadi corporate action yang dilakukan oleh pengendali ya, di mana ini juga masih manajemen dan komisaris itu mementingkan kepentingan investor retail. Ya, jadi untuk ini sebenarnya salah ya. Saya lupa melampirkannya ya di sini ya. Ini IPS-nya seharusnya 49 karena ada buyback saham ya. Harusnya 49, saya lupa melampirkan di laporan keuangannya. Mestinya 49 ya, dan cash-nya itu ada 169. Memang ini cash-nya tebal ya Ramayana ini. Jadi kemungkinan akan membagikan 50 ya. Mungkin 100% lebih sedikit ya. Dibandingkan harga saat ini tuh yield-nya double digit 10,68%. Nah, untuk kesehatan finansialnya tadi saya sudah sebutkan ya, ini tidak memiliki hutang sama sekali, jadi karena cash-nya tebal juga. Quick ratio, current ratio ini sangat bagus ya, jadi dari sisi keuangan ini sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Untuk seasonality kita lihat ya, sejak 2019 ya, sebelum COVID ya, karena COVID kan sudah terjadi dulu di luar negeri ya. Jadi ini sudah mulai turun bulan Mei, turun sampai saat ini setiap tahun belum pernah naik satu kali pun ya di setiap tahunnya, dan untuk tiap bulannya di breakdown juga tidak ada yang melebihi dari 60%. Nah, kalau kita lihat dari Mei sampai Juli ini memang kemungkinan akan turun terus tiap bulannya teman-teman ya. Jadi ini mungkin masih akan bisa turun lebih dalam lagi, apalagi ini kemarin dikeluarkan dari salah satu indeks ya, sehingga harganya jadi drop teman-teman ya. Jadi investor asing otomatis melakukan rebalancing. Nah, untuk struktur sahamnya kita lihat ya, untuk pengendalinya ini ada 55,8%, Agus Makmuri direksi ya, direksi dan komisaris. Masyarakatnya ada 23,2, dan ini yang menarik adalah saham treasury-nya sangat tebal teman-teman, 16,41%. Untuk investor asing di sini tahun 2022 sedang buang barang, 2023 buang barang, 2024 juga masih buang barang. Jadi masih, apalagi dengan terjadinya ketegangan geopolitik ya, investor asing pastinya outflow ya. Kalau teman-teman lihat report di Telegram gitu ya,
investor asing kemarin pertanggal 16 itu outflow-nya cukup besar, terutama di big banks ya. Sangat besar ya, karena memang akan dialihkan ya, akan dialihkan ke instrumen yang lebih aman, karena kalau perang pasti saham akan rontok ya. Kemudian per bulan April ini juga setiap hari buang barang ya. Di 16 juga lumayan besar nih buangnya, 1,8 juta lembar saham ya. Nah, untuk kepemilikan retailnya sendiri di sini kita lihat bertambah cukup lumayan setahun terakhir 2.600, dan dari 2.600 ini 1.000-nya bertambah di Februari ke Maret ya. Jumlah lembar sahamnya bertambah, berarti memang mengumpulkan, namun average-nya berkurang. Berarti yang masuk ke saham ini itu rata-rata lebih kecil daripada holder yang sudah ada di dalam ya teman-teman ya. Kemudian kalau kita cek ke dari perpindahan struktur sahamnya setahun terakhir, kelihat ini sedang distribusi teman-teman ya, distribusi besar. Kemudian di sini bandar detektor juga lihat sedang distribusi besar, dari broker summary juga terlihat sedang distribusi besar-besaran, dan di mana ini investor retail lokal sedang menampung ya. Dan pastinya kalau investor retail lokal yang menampung dan uang besar yang buang, pastinya harganya akan turun karena nggak kuat ya. Kemudian kalau kita cek secara detail, ya siapa yang buang? Ya, siapa yang buang adalah investor asing tadi ya. Investor asing ini buang semua. Insurance ini dari 4 ini sudah menghabiskan insurance. Ya, kemudian yang paling besar ini adalah foreign others, di mana dulu ini adalah pemegang saham terbesar ketiga. Ini sedang menghabiskan stoknya ya secara rutin dan berkelanjutan, dia membuang barangnya. Ditampung oleh siapa? Lokal ID ini tidak rutin ya. Namun yang menampung ini adalah lokal CP, di mana ini adalah pengendali sendiri atau buyback saham. Ya, buyback saham yang dilakukan. Namun sayangnya ini kan sudah selesai buyback sahamnya ya, jadi tidak ada yang menahan lagi nih teman-teman ya. Apakah nanti akan dilakukan buyback saham lagi, kita nggak ngerti. Ya, jadi ini sudah selesai buyback sahamnya, mestinya yang nahan hanya investor retail lokal ya. Kita lihat ya, dari yang membeli yang paling banyak adalah lokal corporate ini, kemudian yang kedua adalah reksadana lokal ID ya. Nah, reksadana lokal juga dia tidak bergerak setelah ini ya. Jadi ini memang sedang buang barang, dan kalau kita lihat stoknya masih banyak teman-teman, masih ada 13,63% ya. Kalau kita lihat di sini masih ada 391 ya. Kalau ini kita lihat setahun aja dia hanya bisa buang 100 juta, berarti kira-kira masih ada 4 tahun lagi kalau dia mau menghabiskan barangnya 4 tahun lagi teman-teman. Jadi mungkin masih akan ada tekanan jual jika memang dia berniat untuk menghabiskan stoknya. Nah, untuk di Februari kemarin sendiri kita lihat ya, lokal ID yang jadi penampung paling banyak, karena apa? Lokal corporate tadi sudah selesai buyback-nya. Lokal ID lah yang jadi penahan atau menjadi demand, di mana yang buang tetap masih foreign others ya, investor asing masih buang barang ya. Nih dari 44,7 juta lembar saham yang dibuang itu 41 jutanya ditampung oleh investor retail lokal. Ya, ini CP masih beli lagi, tapi nggak ngerti ini apakah Ramayana membeli lagi ya. Harusnya sih enggak ya, karena periode buyback-nya sudah selesai. Oke, jadi ini masih distribusi teman-teman ya, dan untuk di bulan April ini kita lihat di top 1 ini ZP terlihat dominasi, terjadi akumulasi ya. Meskipun kalau kita lihat top 5-nya ini ya masih dominan yang jual ya kalau dijumlahkan ya, jadi small distribution. Namun karena ini ada satu yang beli cukup masif ya, 4,2 miliar. Jadi ini saya anggap ini sudah ada akumulasi ya teman-teman ya, karena yang buang itu sama ya, dan ini ada yang nampung, harapannya ya investor retail lokal yang duitnya besar ini teman-teman ya. Nah, ini adalah pola teknikal yang saya update per tanggal 26 Mei ya, dimana waktu itu harganya masih 640 ya. Saya prediksi dia akan naik ke 680, kemudian turun ke 605. Dan update di sini itu prediksinya tidak tepat ya, tidak pernah naik ke 680, bahkan langsung turun ke 605, dan dia drop ke sini ya, turun lagi ke 580 ya, kemudian naik lagi ke 605 dan turun lagi ke supportnya 550, dan di sini jebol lagi supportnya ya, jebol lagi ke 510, kemudian jebol lagi ke 480.
Ini sempat naik ke 550 dan ini turun lagi ke 480, bahkan lebih rendah dari 480, sekarang ada di 468. Nah, kira-kira arah harga sahamnya kan kemana ya? Ya, jadi di sini waktu di sini dia ada pengendali yang menjaga harganya ya di PBV 1 lah kira-kira. Namun ini pengendali sudah stop buyback-nya. Ya, ini tinggal nunggu dari UPS apakah akan dilakukan buyback lagi pembagian dividen. Jadi kemungkinan dia harganya akan turun lagi. Namun karena ini ada isu dividen ya teman-teman ya, ada isu dividen kemungkinan dia akan tetap naik dulu ya. Akan naik dulu kemungkinan hari ini mungkin akan turun lagi ya, tapi nanti akan naik ya. Nah, naiknya mestinya nggak lebih besar dari 510. Dia akan turun ke 430 dan mungkin bisa turun lebih dalam lagi kalau memang geopolitiknya pecah beneran nih perangnya ya teman-teman ya. Akan turun lagi lebih dalam teman-teman ya. Karena tadi saya sudah jelaskan kenapa ya, karena daya beli masyarakatnya atau segmen marketnya ini akan terimbas ya. Terimbas kembali yang harusnya tahun ini adalah pemulihan. Kemudian kita masuk ke risamnya ya, untuk kinerja jangka panjangnya turun, kinerja jangka pendeknya turun, valuasinya mahal, tidak rutin bagi dividen kan waktu COVID ya, dengan forecastnya 10,68%. Untuk seasonality tidak ada potensi naik di atas 60%. Untuk bandarmologi sedang distribusi investor asing 1-16 April ada akumulasi satu broker yang cukup mendominasi ya. Untuk technical ini sedang downtrend dan kemungkinan akan tetap turun. Ya, terakhir disclaimer teman-teman ya, jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah ya. Ini bukan ajakan jual atau beli saham RAL. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri dan jadikan video saya ini hanya sebagai second opinion saja. Oke, sampai di sini dulu aja analisa saham RAL. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.